kalau satu struktur itu menerima beban sembarang, beban W sembarang, beban merata, yang nilainya berubah-ubah begini. Nilainya berubah-ubah demikian. Lalu kita ambil satu bagian kecil saja, yang lebarnya dx ya. Jadi elemen diferensial dx ini kita ambil, kita buat potongannya dan kita perbesar. Ini elemen kecil ini saya perbesar. Ini baloknya juga saya perbesar. Ini baloknya lah ceritanya gitu ya. Ini balok AB-nya yang terpotong. Dan ini beban merata W-nya. Ya. Lalu di sisi yang terpotong ini tidak ada gaya normalnya, hanya geser dan momen. Ini di sebelah sini mestinya ada geser V, momen M. Lalu di sebelah kanan juga ada geser V yang sudah sedikit berubah. Jadi kalau di sini V tambah sedikit perubahan sepanjang dx ini. Ini panjangnya dx. Lalu ada momen juga yang sudah sedikit berubah sebesar dm. Kemudian kita tinjau keseimbangan dari free body ini. Ini sudah free body yang lengkap ya. Kalau saya buat potongan, di potongan ini ada 3. Ya kalau mau lengkap ada normal 1 lagi. Tapi karena tidak ada gaya normal yang bekerja, kita bisa langsung hitung saja normalnya 0. Jadi tinggal gaya-gaya ini yang bekerja. Ini free body-nya sudah lengkap. Jadi persamaan keseimbangan bisa kita terapkan di free body ini. Misalnya saya terapkan sigma Fy sama dengan 0. Ada V di sini. Ada kurangi V plus dV di sini. Ditambah dengan, atau dikurangi juga dengan, karena ini bawah. Dengan penjumlahan dari gaya atau beban merata W ini. Nah, berapa besarnya penjumlahan dari beban merata di sepanjang dx ini? Kalau dx ini kita bisa anggap sangat kecil, ya ini kan kecil sekali, ini gambarnya yang saya perbesar. Di sepanjang dx yang sangat kecil ini, W itu bisa dianggap nyaris konstan. Ya. Karena perubahan dx-nya kecil sekali. Jadi ini tuh nggak kelihatan karena jaraknya pendek sekali. Nah kalau konstan di sepanjang dx, totalnya adalah sebesar W dikalikan dengan dx-nya sendiri. Ya. Jadi ini harusnya dikalikan dengan beban meratanya dikalikan lebarnya dx. Ya. Itu adalah semua gaya-gaya yang bekerja dalam arah Y, V-nya gini ke atas, V plus dV ini ke bawah, jadi kurang. Beban merata W selebar dx, W kali dx, kurang juga, harus sama dengan 0. Oke, kalau ini diselesaikan, V dengan V habis, tinggal dV dan minus W dx. Saya tulis ke atas ya. Jadi V minus W dx, bukan V, dV yang tersisa ya. dV ini minus ya. Minus dV minus W dx sama dengan 0. Jadi dV-nya kalau saya pindah ke sana itu adalah minus W dx ya. Atau ini dx yang bisa saya pindahkan. dV dx itu adalah minus dari W. Jadi gaya geser kalau diturunkan terhadap posisi ya, dx itu kan posisi, itu hasilnya adalah minus dari beban merata. Ini hubungan pertama antara geser dengan beban merata. Di sini tadi kita belum bicara beban merata, jadi nanti kita sambungkan ke situ nanti. Kita lihat dulu satu keseimbangan lagi, keseimbangan dalam arah momennya. Ini saya hapus dulu.
Saya ambil momen, terserah kemana lah ya. Kalau mau ngambil momennya, mungkin bagusnya ke sini gitu ya. Ke pojok kanan bawah ini. Saya sebut saja titik A namanya. Pojok sini, jadi sigma MA sama dengan 0. Begitu. Di sebelah kiri ada M. Kok M-nya digambar? M-nya ditulis harusnya. Di sebelah kiri ada M, M-nya saya tulis di sini. Kemudian akibat V ini terhadap A ada momennya. V dx. V kali dx. Kemudian momen ini berlawanan putaran jarum jam, kurangi W kali dx itu totalnya. Kemudian kalikan lagi jaraknya ke titik A, setengah dx. Kali lagi dx per 2. Lalu ini tidak ada karena persis di A, ada ini M tambah dm. Kurangi M plus dm, udah habis semua sama dengan 0. Nah, ini kalau diselesaikan yang bisa dicoret itu M-nya ya. Ini M, dengan M ini bisa dicoret, sisanya ada semua, jadi kita tulis saja. V dx kurangi W per 2 dx kuadrat kurangi dm sama dengan 0. Ya. Kalau dx ini jaraknya kecil sekali, infinitesimal biasanya disebutnya. Kalau dx itu kecil sekali, dx kuadrat ini akan makin kecil ya, akan makin kecil dan kita bisa abaikan. Jadi anggap sama dengan 0 aja, karena dx-nya sudah kecil dikuadratkan makin kecil, sehingga kita tersisa punya persamaan yang ini, dm sama dengan v dx, begitu. Atau dm dx sama dengan dm dx sama dengan v. Jadi kita dapatkan lagi hubungan antara momen lentur dengan gaya geser. Jadi gaya geser itu adalah turunan dari momen lentur terhadap posisi, sedangkan turunan dari gaya geser terhadap posisi menghasilkan beban merata. Nah, ini bisa kita sambungkan dengan pengetahuan kita yang tadi baru kita cobakan. Tadi apa nomornya? Gini ya. Gini, terus ada gaya sebesar 10 kN ya. Terus reaksinya, ini jaraknya 2, ini jaraknya 3. Reaksinya di sini 6 kN. Dan ini 4 kN ya. Tadi yang kita sudah hitung sebelumnya. Maka gaya gesernya kita bisa gunakan hubungan itu. Pertama, dia harus mulai dari 0. Kemudian kalau ada gaya terpusat seperti ini, tadi sudah kita tunjukkan, dia harus ikut naik 6 kN. Ya. Jadi V-nya dalam kilonewton. Gaya gesernya naik sebesar 6 kN. Setelah itu di sini kosong ya. Tidak ada beban W. Ya. Kalau tidak ada beban W, dV dx sama dengan 0 karena W-nya 0. Kalau dV dx sama dengan 0, maka gaya gesernya harusnya apa? Kalau diturunkan terhadap X nilainya 0, dia sendiri harusnya berupa konstan ya. Jadi kalau awalnya 6, ya setelah itu dia diam aja di 6. 6 ini karena gaya terpusat reaksi ini. Setelah itu ada gaya 10 ini, jadi gesernya ikut turun sebesar 10 ke minus 4. Di sebelah sana tidak ada apa-apa lagi ya. Jadi dV dx-nya juga masih 0. Jadi ya konstan aja. V-nya konstan, kalau ini nilainya minus 4 ya minus 4 aja terus. Terakhir ada 4 ini, baru dia ikut naik kembali ke 0. Nah, untuk momennya kita bisa pakai yang sebelah sana. Ini momen dalam kilonewton meter.
Di ujung sini tidak ada apa-apa, tidak ada momen, jadi dia harusnya 0 mulainya. Ya. Mulainya dari 0. Kemudian dm dx itu adalah V. Ya. Jadi kalau mau cari M gimana? Kalau mau cari V, momennya diturunkan. Kalau dibalik, kalau kita tahu V, karena V-nya sudah kita hitung di sini. Kalau mau dapatkan M gimana caranya? Di integral. Di integral ya. Integral itu kalau versi susahnya. Versi gampangnya? Versi gampangnya luasnya aja kan ya. Integral itu kan luas ya. Kalau V-nya sudah tahu, dan V kita bentuknya seperti ini, daripada mengintegral mending luas saja ya. Jadi M-nya itu pelan-pelan akan meningkat sebesar luasan ini. Nah, karena ini konstan, diintegralkan sekali mestinya jadi linear ya. Konstan itu kan pangkat 0, integralkan sekali X-nya pangkat 1, jadinya linear. Kalau linear cukup tahu di ujungnya aja kan. Jadi mulai dari 0 dia meningkat seiring dengan bertambahnya luasan ini. Ini luas totalnya berapa nih? 6 kali, tadi ini berapa? 2 meter ya. Ini 2 meter, ini 3 meter. Jadi total luasan ini 12. Artinya sampai di ujung sini nilainya jadi 12. Ya. Sampai di ujung atas itu. Nah setelah itu, gaya gesernya negatif. Ya. Luasannya negatif. Ya nggak apa-apa, ikut aja dia. Ikut berkurang kalau begitu. Dan kalau ini konstan, karena gesernya konstan, momennya pasti linear. Jadi dia berkurang secara linear sebesar luasan ini. Luasan ini minus 4, kalikan panjangnya 3, ini luasnya 12 juga, minus 12 jadinya. Jadi yang 12 ini lama-lama habis pas sampai di ujung sana. Jadi diagram momennya akan seperti ini. Dan memang tadi kita dapatnya begini. Ya, jadi ini hubungannya tuh ternyata seperti ini. Ya. Bahwa turunan gaya geser terhadap posisi itu adalah minus beban merata, sedangkan turunan momen terhadap posisi itu dapatnya gaya geser kembali. Ya. Oke, itu yang gaya terpusat ya. Kalau momen tadi, yang bebannya berupa momen, kita juga bisa lakukan hal yang sama. Jadi kita bisa konstruksi momennya tadi gini ya. 12 tadi kalau tidak salah ya, 12 kN meter. Dan reaksinya tadi kita hitung ke atas 2,4. Dan di sini 2,4 ke bawah. kN ke bawah. Oke, V-nya. Ada gaya 2,4. Wah, ininya saya turunin dikit. Jadi V-nya naik 2,4. Setelah itu beban merata tidak ada sama sekali. Ya. Kalau momen oleh V tidak dirasakan karena ini nggak ada hubungannya sama dia. Ya. Momen terpusat begini. Jadi di sepanjang ini nilai gaya geser mestinya konstan. Ya konstan aja terus. Lalu ada turun 2,4 di sini, baru dia kembali ke 0. Ya. Jadi diagram momennya, diagram gesernya demikian. Diagram momennya ini konstan positif. Di ujung kiri tidak ada momen, jadi mulainya dari 0. Ini luasannya naik terus. Sampai di sebelah sini ada 2,4 kali 2 panjangnya. Ya. Jadi 2,4 kali 2, 4,8. Artinya momennya naik sampai 4,8 di sini. Lalu ada momen terpusat di sini, jadi dia ikut turun. Ini berlawanan putaran jarum jam, jadi berkurang. Sebesar 12, 4,8 kurang 12 itu minus 7,2. Setelah itu gaya gesernya tetap naik konstan, jadi ini juga masih naik terus. Naiknya seluas ini. Dari ujung sini minus 7,2, ini tingginya 2,4 kali 3, 7,2 juga. Jadi 7,2 ini habis sampai 0 di situ. Jadi mestinya begini. Ya. Dan ini pun sudah kita dapatkan tadi ya dari keseimbangan. Jadi hubungan ini bisa kita gunakan untuk mengkonstruksi
diagram gaya dalam khusus geser dan momen lentur, tapi ya normal nggak nyambung di sini. Khusus geser dan momen lentur. Dengan catatan bahwa geser itu berubah kalau ada gaya terpusat, karena hubungan ini hanya mengurus kalau ada beban merata ya. Dan momen itu berubah langsung kalau ada momen yang terpusat, yang bekerjanya di satu titik ya. Ingat bahwa kalau untuk menghitung gaya dalam, kita bekerja dengan fixed vector ya. Gayanya harus bekerja di situ, tidak bisa di tempat lain ya. Jadi momennya memang di sini, nggak boleh digeser-geser. Kalau untuk hitungan reaksi sih, bisa saja digeser-geser ya. Momennya sih tetap sama 12 ya. Tapi kalau untuk gaya dalam, kalau bekerjanya di sini, ya harus di sini. Karena ini, diagram gaya dalamnya berubah gitu. Kalau momennya saya geser ke sebelah kiri, sebelah kanan misalnya, 12-nya saya pindah ke sini, reaksinya sih tetap sama ya. Reaksinya tetap 2,4 dan 2,4 di sini. Tapi diagram gaya dalamnya jadi berubah. Makin ke kanan loncatnya, di mana ada momen yang bekerja ini.